CX ini biasanya produksinya dari Indonesia. Kompetisi bisnis Barang para yes, pembeli perusahaan driver yang menciptakan satu produk itu. penggerak dia ini bukan sebagai sebuah ancaman. Dari tadi kita ngomongin ancaman terus kan. Ini yakin menjadi pertanyaan para pelaku usaha ya. Seberapa besar biaya atau modal untuk melakukan transisi itu? Apakah mahal? Ini kan yang menjadi pertimbangan pasti bagi para pelaku bisnis, pembuat produk dan sebagainya. Gini, mahal murah itu kacamatanya bisa banyak. Tapi yang pasti berbiaya. Yang pasti Yalah, berbiaya. tadinya pakai diesel kok, sekarang kamu nyuruh saya pakai biomass. Ya kan? Harus ada investasi baru kan? Belum lagi biomassnya, feedstocknya atau sumber dari untuk hidupin si mesin biomass saya harus saya bangun lagi. Effortnya nambah. Ya kan? Biasanya cuma beli mesin diesel, BBM diesel, solar. Sekarang saya harus bangun sendiri supply chain-nya. Cari dari petani lah, dari mana-mana segala macam. So effortnya ada pasti. Nah, pertanyaannya, kalau kemudian dihitung masuk dalam biaya, terus gimana saya mengabsorb kemudian mentransfer itu ke dalam biaya produk saya? Ya kan? Tapi satu hal yang saya harus bilang, itulah kemudian semua upaya kita ini secara kolektif memindahkan pijakan kita berekonomi, pijakan kita berkehidupan, berbisnis. Itulah yang namanya low carbon economy, ekonomi net zero. Pijakan itu berbeda dengan pijakan yang tadi. Berarti ada new economy gitu ya? Yes, new economy all together. Ya, this is ekonomi baru. Nah, tapi kan waktu dia transisi kan ada biaya nih. Siapa yang bisa menyerap biaya itu? Konsumen kah? Atau investor kah? Atau financer kah? Sekarang banyak jalannya. Kalau dulu mungkin semuanya saya suruh serap aja deh ke konsumen, harganya mahal, naik ya. Saya harus nyebut produk, tapi menurut saya kalian semua tahu lah produk-produk yang dari dulu kampanye-nya adalah green, ya. Di kebutuhan kalian, terutama yang wanita-wanita pasti tahu lah. Kosmetik ya. Kosmetik udah banyak yang ngomong. Test, gitu. Betul. Kampanye itu kan pelan-pelan masuk. Harga kalian kadang-kadang kalau yang sensitif kok lebih mahal ya. Tapi ini saya nggak pingin ada animal test nih. Itu deh. Menjadi sebuah kesadaran, akhirnya harga itu dia harus terima. Yang common deh Bang, sekarang di supermarket nggak pakai trash bag, ya plastik udah lagi. jadi habits ya sekarang ya. Akhirnya harus beli goodie bag yang lebih mahal, nggak apa-apa deh gitu kan. Ada yang nggak apa-apa deh, apa boleh buat gitu, small action but berimpact gitu kan. Betul. Kesadaran yang kecil. Yes. Dan itu kampanyenya nggak sebentar ya. Nggak sebentar. Tapi nggak ini juga, maksudnya pada akhirnya kembali lagi ke plastik endingnya. Tapi at least ada gerakan kecil itu yang membuat masyarakat aware ya, sadar. Meskipun nggak selalu konsisten dengan aturan itu ya. Untuk net zero emission ini apakah possible untuk terjadi di Indonesia menurut pandangan Abang? Of course itu ya tadi saya bilang, tekanan internasional, tekanan trade, perdagangan itu menjadi salah satu driver, salah satu penggerak gitu ya. Kedua, apalagi perbankan, financing, udah banyak, bukan banyak, di dunia udah nggak mau lagi misalnya, bukan cuman urusan dia nggak mau memfinancing yang energi fosil atau energi kotor, tapi juga sudah memperhitungkan karbon sebagai sebuah resiko keuangan. Kenapa? Loh, tadi kan saya bilang, kalau karbon itu tinggi, ekonomi ini juga keganggu. Jangankan ekonomi, kehidupan ini pun terganggu. Mungkin udah nggak ada lagi ekonomi ketika kemudian disaster itu muncul. So, kesadaran dan pemahaman di sektor keuangan melihat karbon itu sebagai bagian dari risiko sudah tinggi. Makanya kemudian mereka akan menanyakan,
kalau saya mau financing, ngasih loan ke kamu, pinjaman, berapa sih carbon footprint kamu? Oh, 500. Kamu berapa? 300. Sorry ya, saya kasih kamu pinjaman, tapi bunga kamu lebih tinggi. Kenapa? Karena bunga itu kan refleksi dari resiko. Resiko kamu lebih tinggi. Kenapa? Karena karbon kamu lebih tinggi. Resiko kamu lebih rendah. Karena karbon kamu lebih rendah. Kamu menghasilkan karbon emisi lebih rendah dibanding dia. Akhirnya dimudahkan gitu ya? Saya kasih kamu lebih rendah bunganya. Oke. Karena bunga itu kan refleksi dari resiko kan. Yeah. So, memasukkan iklim atau karbon sebagai bagian dari resiko, sekarang sudah menjadi tadi tuh platform di dunia keuangan. Sirkular ekonomi lah ya. Inilah bagian dari ekonomi baru tadi. Yes. Yang akan membuat kemudian semua orang juga berubah. Kalau kita berbicara karbon, tentunya ada opportunity dong Bang di sini. Terlebih kita negara dengan kepulauan, terus hutannya banyak, bisa menyerap banyak karbon. Itu sebenarnya kalau dari tadi ngobrolin tentang pajak karbon gitu kan, ada kompensasi, ada biaya yang cukup mahal untuk menerapkan ini, ditambah climate change. Seperti apa, tapi di balik itu kesempatan Indonesia untuk berperan besar nih. Terlebih kalau kita ngobrolin tentang perekonomian di Indonesia, potensinya seperti apa? Oke, it's a good question. Saya harus bilang, sebagai penggembira, saya juga orang yang sangat gembira bahwa melihat ini bukan sebagai sebuah ancaman. Dari tadi kita ngomongin ancaman terus kan. Justru ekonomi baru yang climate change atau perubahan iklim menjadi the core ingredients atau menjadi bahan utamanya kesadaran atas climate change ini, itu justru ada di tengah-tengah di mana Indonesia punya potensi menjadi superpowernya menurut saya. Ya, apa itu? Ya kalau ngomongin renewable energy kita semua tahu lah. Yeah. Kita punya dari Sabang sampai Merauke sumber-sumbernya. Ya, jadi sebenarnya nggak ada susahnya kalau kita mau ngerjainnya. Kalau nggak salah sampai sampai lupa saking banyaknya data soal potensi, sekian ribu gigawatt katanya. Ngomongin soal carbon credit yang tadi kamu bilang, kita ini katanya punya potensi 75% dari carbon credit dunia. Rainforest kita punya, terumbu karang kita banyak yang menyerap banyak karbon. Betul, kita punya mangrove, kita punya peatland ya, peatland, kemudian kita punya hutan hujan kita banyak di mana-mana. Nah, kalau nggak dibabat untuk sawit ya. artinya balik lagi nih, terus kita mau ngapain tapi dengan ngomongin potensi ini, ya kan? Yeah. Kalau kita saya sendiri ingat gini, ada sebuah statement yang menarik sebenarnya untuk jadi renungan buat para penggembira seperti saya, dan saya berharap menjadi juga renungan buat teman-teman yang bergembira juga dengan saya melihat ekonomi baru ini. Kalau science is the only problem of having net zero or decarbonization atau mengatasi climate change ini, kalau science atau ilmu pengetahuan is the only problem, besok kita sudah net zero by tomorrow. So, jadi problemnya di mana? Problemnya adalah di goodwill, policy lah, kemudian desain kebijakan, ya, desain market, dan sebagainya. Artinya yang nggak ada tuh goodwill. Ya, jadi kalau ditanya, baik lagi, saya sangat senang, bergembira dengan ekonomi baru yang potensinya begitu banyak di Indonesia. Ya, tinggal sekarang bagaimana kita bersama-sama buat teman-teman sebagai produsen atau pebisnis maupun sebagai konsumen, ya, ayo embrace ini gitu, kita menjemput ini gitu, dan masuk ke dalam ekonomi baru ini
yang Indonesia punya potensinya luar biasa. Itu sih yang saya mau bilang. Oke, siap. Ini cukup menarik ya, cuma memang pembahasannya cukup berat untuk masyarakat umum sebetulnya. Tapi ini menjadi informasi penting untuk para pelaku usaha, khususnya korporasi ya, di bidang industri dan sebagainya. Apalagi tadi ngomongin pajak dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan membahas secara spesifik tentang Net Zero Hub yang Abang dan rekan-rekan itu galakan atau buat ya, menjadi inisiator di dalamnya. Dikabarkan bahwa Net Zero Hub ini akan jadi satu pembahasan atau ikut serta di dalam B20 ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit B20 itu apa dan apakah ada hubungannya dengan G20 yang bakal kita laksanakan di Indonesia? CX ini biasanya produksinya dari Indonesia. Kompetisi bisnis Bahan-bahan. para Yes. pemilik perusahaan Driver, yang salah menciptakan satu produk itu. penggerak ini bukan sebagai sebuah ancaman. Jadi tadi kita ngomongin ancaman, harapan pemerintah kita sebagai presidensi adalah terhadap B20, jangan cuma bicara soal usulan kebijakan atau rekomendasi, tetapi membangun konkret